Ular kobra ini pun menjaga kitab suci itu dari pria yang ingin mencurinya. Tapi dengan ilmu sihirnya, pria itu membinasakan ular tersebut. Dan akhirnya kitab ketujuh dari 9 kitab yang dititipkan Kaisar Asoka pun berhasil dia dapatkan. Sebelumnya pada masa Perang Kalingga, Kaisar Asoka telah menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Setelah peperangan itu, Asoka menyadari kesalahannya dan dia bertaubat untuk menjauhi kekerasan. Kaisar Asoka melepaskan semua kekuatan yang dia miliki. Dia menyimpan kekuatannya secara terpisah menjadi 9 kitab suci agar kehancuran serupa tidak terjadi lagi. Asoka memberikan 8 kitab suci kepada prajurit pilihannya. Sedangkan kitab suci ke-9 diberikan untuk orang bijak karena kitab itu memiliki khasiat keabadian dan bisa melihat masa depan. Setiap orang yang menerima kitab suci harus menggunakannya untuk melindungi umat manusia. Di masa modern atau di tahun 2000, kitab suci ke-9 berada di tangan seorang wanita bernama Ambika yang tinggal di Himalaya. Ambika memiliki kemampuan melihat masa depan saat bermeditasi. Setelah bermeditasi, Ambika menugaskan pengurus asrama Bansi untuk memanggil semua pemegang kitab suci yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam pertemuan rahasia itu, Ambika memberitahukan tentang masa depan yang dilihatnya. Kitab suci mereka akan dirampas oleh seseorang yang sangat kuat. Para pemegang kitab suci pun tidak khawatir. Mereka memiliki prajurit khusus yang selalu menjaga keamanan kitab suci. Mereka justru mengkhawatirkan Ambika yang tidak memiliki prajurit. Lalu pertemuan itu pun selesai tanpa adanya solusi. Untuk mendapatkan solusi, Ambika harus pergi ke Gunung Kailas untuk berkonsultasi pada Resi Agastya. Di sini Bansi sangat khawatir dengan keselamatan Ambika karena dia sedang mengandung. Tapi Ambika tidak memiliki cara lain. Kemudian Ambika pun pergi seorang diri ke Gunung Kailas. Medan yang begitu berat tidak membuatnya berputus asa. Setelah berhari-hari, Ambika kelelahan dan pingsan. Dia ditemukan oleh orang yang dituju, yaitu Resi Agastya. Tujuan kedatangan Ambika sudah diketahui oleh Agastya. Mendengar bahaya yang akan terjadi tidak bisa dihindari, bahaya itu hanya bisa dilawan oleh senjata Dewa Rama Terang Agastya. Senjata yang dimaksud adalah Mirai atau tongkat ajaib yang berasal dari busur panah Dewa Rama. Tapi tidak seorang pun bisa mendapatkan Mirai, kecuali anak yang ada di dalam kandungan Ambika. Agastya meminta Ambika mengorbankan anaknya itu, agar anak itu tumbuh dan dibesarkan oleh alam. Mendengar hal itu, Ambika pun sedih. Dia berat hati jika harus berpisah dengan sang buah hati. Setelah melahirkan, Ambika membawa bayinya ke kota suci Paranasi atau Kasi. Bayi itu ditinggalkan di sana sesuai petunjuk Resi Agastya. Ambika juga menyembunyikan kitab suci ke-9 di sebuah gua agar tidak bisa disentuh orang jahat. 24 tahun kemudian atau tepatnya di tahun 2024, Ambika tidak pernah kembali lagi ke asrama sejak mengorbankan anaknya itu. Semua yang diramalkan Ambika telah terjadi. Karena saat ini Mahabir Lama alias Pedang Hitam terus mencari kitab suci. Dia pergi ke Jepang untuk mendapatkan kitab ke-7 yang dimiliki keturunan ninja. Kekuatan Mahabir sungguh mengerikan. Karena ninja itu tidak ada apa-apanya di hadapan Mahabir. Mahabir tidak sekedar ahli bela diri tingkat tinggi. Dia juga menguasai ilmu sihir hitam. Pemegang kitab suci ke-7 dihabisi. Mahabir bisa mendapatkan kitab suci ke-7 setelah menaklukkan ular kobra yang berjaga. Perjuangan Mahabir bisa mengumpulkan 7 kitab suci tidaklah mudah. Kemudian bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan next part. Gadis ini pun terjebak di sebuah tempat bersama seorang pemuda yang membuat mereka pun menjadi kikuk. Situasi itu membuat romantisme tersendiri. Peda baru menyadari gadis aneh di hadapannya sangatlah cantik dan mempesona. Peda akhirnya jatuh cinta kepada Fiba. Besoknya Veda mengajak temannya ke tempat penginapan Fiba. Fiba yang cantik ini ditemukan sedang bermeditasi. Seekor burung merpati juga datang membawa kabar tentang kitab suci ke-7 yang telah dikuasai Mahabir. Fiba menceritakan lagi kepada Veda tentang 9 kitab suci yang menyimpan kekuatan Kaisar Asoka. Veda diminta menghentikan orang jahat yang mengincar semua kitab suci itu. Kata-kata Fiba semakin membuat Peda pusing, padahal dia datang untuk menyatakan rasa cintanya. Saya mencintaimu, saya terima kegilaanmu, itu bisa diobati. Kita akan menikah, ucap Veda. Semua cerita Fiba dianggap hanya omong kosong, tapi Fiba tetap sabar memberikan pengertian. Siapa yang memberimu nama Veda? Kamu lupa dengan wanita yang melahirkanmu, ujar Fiba. Veda kaget mendengar dirinya memiliki ibu. Sejak kecil, Veda tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Veda meminta Fiba berhenti berbicara ngawur lagi. Respon buruk Veda tidak membuat Fiba menyerah. Fiba kembali mendatangi Veda untuk menyadarkan keistimewaan yang dimiliki oleh Veda. Veda disebutkan telah banyak melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa orang. Veda dan teman-temannya membawa Fiba untuk menunjukkan cara mereka mencuri mobil. Veda memilih mobil yang akan dijadikan target. Kemudian teman Veda, Vikram dan Srinus sengaja menyenggol pemilik mobil hingga kuncinya jatuh. Lalu dengan mudahnya mereka menukar kunci mobil itu dalam waktu singkat. Mobil itu telah mereka dapatkan. Veda telah menunjukkan kepada Fiba
bahwa dia manusia biasa yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Veda jadi bingung, semua itu terasa tidak masuk akal. Fiba kemudian mengajari Veda melakukan matrika mudra, atau gerakan tangan khusus untuk mendapatkan jawaban atas kebingungannya. Kali ini Veda mau mencoba. Dia mengikuti gerakan tangan Fiba. Veda bisa mendengarkan kata-kata ibunya. Veda juga diberitahukan bahwa mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti di Tantram Vanam. Veda syok setelah melakukan mudra. Darahnya juga keluar dari hidungnya. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part. Pria jahat ini pun mengayunkan pedangnya yang membuat musuhnya terhempas. Walaupun serangan datang bertubi-tubi, namun Mahabir mampu menahannya. Mahabir dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah, sehingga kitab ke-8 pun jatuh ke tangannya. Sekarang Mahabir tinggal membutuhkan kitab suci yang ke-9 agar dirinya setara dengan dewa. Mahabir mengirim anak buahnya Yucha ke asrama tempat Ambika tinggal dulu. Bansi sama sekali tidak takut menghadapi Yucha maupun kematiannya. Burung merpati datang membawa kabar baik dari Fiba. Yucha jadi marah dan membakar asrama. Yucha juga memasang alat pelacak pada burung itu. Burung merpati itu kembali ke tempat Fiba di Hyderabad. Fiba sedih melihat burung merpatinya terluka. Itu artinya para penghuni asrama telah dihabisi. Fiba yakin penjahat Mahabir sedang menargetkannya. Benar saja Yucha mendatangi tempat penginapan Fiba. Pemilik penginapan dilukai agar menunjukkan kamar gadis dari Himalaya itu. Polisi yang sedang mengawasi Fiba terkejut melihat kekerasan itu. Fiba sendiri kabur melarikan diri untuk mencari Veda. Polisi mengepung Yucha karena telah melakukan tindakan kriminal. Tanpa bicara apapun, Yucha menghabisi pasukan polisi yang ingin menangkapnya. Kemudian dia mengejar Fiba yang ada di tempat Veda. Yucha hanya mengincar Fiba karena diyakini mengetahui lokasi kitab suci yang ke-9. Veda pasang badan untuk melindungi gadis yang dia cintai. Yucha dan Veda bertarung. Kemampuan bertarung Veda tidak sebanding dengan Yucha. Meskipun seorang wanita, Yucha sangat tangguh. Veda dihajar habis-habisan. Yucha belum mengetahui jika Veda adalah putra Ambika. Veda akan dihabisi. Fiba mengancam akan bundir jika Veda dilukai lagi. Fiba mengaku hanya dirinya yang bisa menuntun Yucha mendapatkan kitab suci yang ke-9. Yucha percaya begitu saja. Veda yang terluka parah ditinggalkan. Sedangkan Fiba dibawa pergi dengan helikopter. Veda bingung harus berbuat apa. Dia melakukan mudra untuk mendapatkan petunjuk. Veda mendapatkan gambaran tentang ibunya saat bertemu dengan orang suci Agastya. Rupanya Agastya telah membuatkan tanda lahir saat Veda masih dalam kandungan. Tanda lahir berbentuk ujung tombak itu muncul sendiri saat darah Veda bercampur dengan tetesan hujan. Veda meminta temannya Srinu untuk mencari tahu makna tanda lahir itu. Setelah diselidiki, itu bukan tato biasa, melainkan peta menuju Mirai yang ada di Himalaya. Untuk bisa menyelamatkan Fiba, Veda mengajak Srinu pergi ke Himalaya sesuai petunjuk dalam peta. Srinu kelelahan di tengah jalan, sehingga Veda melanjutkan sendirian. Warga setempat melarang Veda melanjutkan perjalanan itu. Tidak seorang pun yang kembali dengan selamat setelah memasuki wilayah kekuasaan Dewa Garuda. Tapi Veda tidak peduli dengan konsekuensi apapun. Dia tetap melangkahkan kakinya untuk mendapatkan Mirai. Pada saat sampai, Veda langsung terjatuh ke sebuah gua. Di sanalah Veda melihat Mirai atau tongkat ajaib milik Dewa Rama. Seekor burung raksasa bangkit menghadang langkah Veda. Melihat burung sebesar itu membuat Veda syok. Burung itu sangat ganas dan ingin membunuh Veda. Sebisa mungkin Veda menyelamatkan diri. Veda teringat dengan pesan ibunya. Jika menghadapi burung yang disebut Sampati, burung itu akan menjadi sekutu apabila Veda bisa menghubungkan pikirannya. Kemudian Veda pun mencoba memegang kepala burung itu. Saat itulah keajaiban terjadi. Veda bisa menunggangi burung itu untuk mengambil Mirai. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part. Perempuan ini pun meniup trompet sakti yang konon katanya membuat orang mati berdiri. Yucha menggunakan senjata itu untuk menyerang Veda. Veda dihajar habis-habisan. Dia terluka parah dan tidak berdaya. Veda akan dihabisi. Saat itulah tongkat sakti bergerak sendiri menghampiri Veda. Tongkat ajaib itu mulai mengeluarkan cahaya, dan ketika Veda menekannya, Mirai mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan orang-orang jahat. Veda juga kaget dengan kedahsyatan tongkat sakti itu. Ukuran Mirai juga bertambah besar. Fiba yang terluka bisa tersenyum melihat Veda telah menyatu dengan Mirai. Singkat cerita, Veda sudah seperti manusia super. Kekuatan Veda bukan kaleng-kaleng guys. Yucha yang sebelumnya begitu perkasa, tidak ada apa-apanya di hadapan Veda. Yucha berhasil dihabisi. Veda masih panik karena Fiba terluka parah. Hebatnya lagi tongkat sakti ini dapat menyembuhkan tangan Fiba. Selanjutnya Fiba mengajak Veda untuk segera menemukan kitab suci yang ke-9. Veda yakin kitab itu berada di Tantram Vanam. Kemudian mereka pergi ke Tantram Vanam yang ada di Pulau Kemika.
mereka harus bertemu Anggabali terlebih dahulu, yang merupakan guru besar di sana. Dia juga pemegang kitab suci pertama. Veda memanfaatkan kesempatan itu dengan terbang mendekati Anggabali menggunakan tongkat ajaib. Anggabali bisa mengenali tongkat yang digunakan oleh Veda. Kedatangan Veda bersama Mirai persis seperti ramalan Ambika. "Kami telah menunggumu," ucap Anggabali. Besoknya Anggabali memberitahukan Veda bahwa Tantravana masih ada karena anugerah yang diberikan oleh Ambika. Veda langsung menanyakan tentang ibunya itu. Di sini Anggabali bercerita dari awal semua bencana terjadi. Karena Anggabali membantu seorang anak yatim piatu yang seluruh desanya terbakar. Anggabali tidak tahu jika Mahabir sendirilah yang telah membakar desanya. Setelah beberapa tahun, Mahabir cukup menguasai kekuatan Tantra. Suatu hari, Anggabali mengadakan kompetisi untuk mencari penerusnya yang akan melindungi kitab suci. Anggabali terkejut melihat Mahabir menggunakan Tantra dengan penuh amarah dan hawa nafsu. Menyadari itu, Anggabali memutuskan pelindung kitab suci adalah putranya Subahu. Tapi Mahabir tidak terima dengan keputusan itu. Dia balas dendam dengan membuat banyak gelang yang diisi kekuatan Tantra. Gelang itu dibagikan kepada seluruh penduduk dengan alasan dari Mahaguru Anggabali. Mahabir remaja sangat kejam. Dia telah menghabisi Subahu, anak Anggabali. Dia juga mengikat Anggabali, gurunya itu. Sungguh Mahabir sangat jahat dan tidak tahu membalas budi. Ternyata Mahabir juga telah memiliki kekuatan yang dipelajari dari kitab suci yang pertama. Para penduduk yang mencoba menyerang Mahabir dibuat tidak berdaya. Gelang yang terpasang di tangan penduduk membuat Mahabir bisa mengendalikan mereka. Para penduduk dibuat mematung dan akan meninggal dengan sendirinya. Kekuatan Mahabir yang begitu dahsyat didapatkan hanya dengan mempelajari satu lembar kitab suci. Mahabir sengaja membiarkan para penduduk sekarat hingga malam hari. Anggabali yang tidak berdaya sudah pasrah. Saat itulah Ambika datang. Melihat wajah Mahabir, Ambika bisa mengetahui apa yang telah dilakukan Mahabir. Karena Mahabirlah yang kelak akan membuat kekacauan demi mendapatkan semua kitab suci yang tersebar. Kemudian bagaimanakah kisah ini selengkapnya? Saksikan next part. Perempuan ini pun melakukan Mahamudra untuk melepaskan para penduduk yang terkena sihir oleh Mahabir. Mahabir mencoba mengganggu ritual Ambika dengan kesaktian tantranya. Tetapi serangan Mahabir selalu gagal. Kekuatan tenaga dalamnya tidak berguna. Dia menyadari kekuatannya baru seujung kuku. Ambika yang tubuhnya sudah mulai terbakar berteriak bahwa Mahabir tidak akan pernah mendapatkan kitab suci ke-9. Ambika kemudian menyerang dengan tenaga dalamnya hingga membuat Mahabir terpental. Mahabir kabur melarikan diri, sementara Ambika mengorbankan dirinya demi keselamatan para penduduk. Sekujur tubuh Ambika terbakar di lalap api. Pengorbanan Ambika membuat penduduk bisa hidup sampai dengan saat ini. Cerita Anggabali membuat Veda sedih. Veda tidak sempat merasakan kasih sayang seorang ibu. Di sini Veda bersumpah akan mengembalikan kitab suci kepada pemiliknya yang sah, ucap Veda. Lalu pertanyaan besarnya, di manakah Ambika menyembunyikan kitab suci ke-9? Anggabali mengaku sama sekali tidak tahu. Saat itulah ada bintang jatuh. Veda mengikuti arah bintang itu seperti yang biasa dia lakukan sejak kecil. Veda pergi sendirian. Alam menuntun Veda dengan banyak tanda. Bahkan kunang-kunang ikut menuntun Veda ke sebuah gua. Veda tidak menemukan apa-apa di sana. Dia jadi kebingungan. Tiba-tiba selai daun terbang membuka tabir rahasia. Veda masuk ke tabir itu dan melihat kitab suci ke-9 ada di sana. Akhirnya Veda bisa memegang kitab suci ke-9. Veda merasakan kehadiran ibunya yang begitu kuat. Tatapan Ambika terlihat begitu terharu dan sangat rindu kepada anaknya itu. Kitab suci ke-9 sudah berada di tangan Veda. Hal itu diketahui oleh Mahabir. Selama ini Mahabir sengaja membiarkan Veda tetap hidup karena hanya lewat dia kitab suci terakhir bisa didapatkan. Kini saatnya waktu yang dinantikan selama puluhan tahun telah tiba. Mahabir menugaskan anak buahnya membagikan gelang kepada para penyembah dewa yang mengikuti festival Kumbamela. Rencana jahat Mahabir bisa dirasakan oleh Anggabali. Veda bersama Fiba dan teman-temannya akan pergi ke festival Kumbamela. Polisi Hyderabad justru datang menangkap mereka. Mereka dibawa ke Hyderabad dengan naik kereta api. Bahaya terbesar muncul. Mahabir menunggu di rel kereta api untuk merebut kitab suci terakhir. Dia juga menggunakan kekuatan hitamnya untuk mengendalikan jutaan manusia di festival Kumbamela. Dendam masa kecil Mahabir membuatnya tega berlaku kejam. Orang-orang yang ada di Kumbamela dibuat mematung seperti yang dia lakukan saat remaja dulu. Anak buah Mahabir mulai menyerang kereta api untuk mendapatkan kitab suci. Polisi terpaksa melepaskan borgol Veda agar bisa melawan para penyerang itu. Tidak sulit bagi Veda mengalahkan mereka semua. Masalahnya Mahabir menghancurkan jembatan rel kereta api. Bukan hanya nyawa Veda yang bahaya, tapi juga semua penumpang yang ada di dalam kereta api itu. Veda tidak tinggal diam. Dia menggunakan Mirai untuk menghentikan mereka.
Kemudian bagaimana akhir dari kisah ini? Saksikan next part. Kereta api ini hampir jatuh ke dalam jurang yang penuh dengan buaya. Namun tongkat sakti Veda berhasil menghentikan kereta itu. Mahabir yang sudah menunggu langsung menyerang Veda tanpa banyak cincong, sehingga terjadilah duel maut di jembatan tersebut. Senjata kedua orang sakti itu pun tertukar. Untungnya Mahabir tidak bisa mengeluarkan kekuatan Mirai. Duel mereka jadi bertambah sengit. Sedangkan Fiba dan yang lainnya berusaha menyelamatkan penumpang. Veda kalah pengalaman bertarung dengan Mahabir. Mahabir berhasil menendang Veda hingga jatuh ke jurang bersama Mirai. Di sini nyawa Veda sudah di ujung tanduk. Tapi tiba-tiba burung Garuda datang menyelamatkannya. Burung Garuda itu membawa Veda terbang tinggi meskipun tidak sampai ke Piala Dunia. Veda siap melanjutkan permainan, tapi yang tidak diduga, Mahabir mengambil kitab suci ke-9 yang dibawa oleh Fiba. Mahabir bergerak cepat untuk menyatukan semua kitab suci ke dalam tubuhnya. Veda berusaha memberikan gangguan. Mahabir jadi sangat marah. Berkali-kali Mahabir menyerang Veda dengan kekuatan hitam. Veda terluka parah dan tidak berdaya. Dia tidak sanggup lagi melawan Mahabir. Veda teringat gelang pertama buatan Mahabir yang diberikan oleh Anggabali. Satu-satunya cara mengalahkan kekuatan Mahabir adalah dengan ritual Mahamudra. Veda memulai Mahamudra seperti yang pernah dilakukan oleh ibunya. Dia rela hangus terbakar seperti sang ibu. Gelang di tangan Veda sudah terbakar. Anehnya, hujan turun tiba-tiba, sehingga Veda tidak ikut terbakar. Ajaibnya lagi, senjata Mirai bergerak sendiri. Mirai berubah bentuk menjadi busur panah suci milik Dewa Rama. Veda memanah Mahabir. Kekuatan anak panah itu menghancurkan Mahabir beserta dengan sihirnya. Jutaan orang yang ada di Kumbamela terbebas dari gelang jahat Mahabir. Mereka juga bisa melihat busur panah Dewa Rama melayang di langit tinggi. Momen itu membuat semua warga menjadi kagum. Setelah angkara murka teratasi, itu artinya film akan selesai. Semua kitab suci kembali kepada para ahli waris sejatinya. Tapi musuh yang lebih kuat sudah menanti mereka. Dialah Rana Dagubati, seorang penjahat dalam film Bahubali. Nah guys, begitulah kisah dari film ini. Saksikan terus ya film selanjutnya.